Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita hadirkan informasi yang pertama. Kobaran api disertai dengan asap tebal ini membumbung tinggi ke udara dan membakar 3 toko di dekat Pasar Baru, Jalan Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat dini hari. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek listrik di salah satu toko busana yang merambat kedua toko lainnya. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kain dan plastik membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah ruangan. Warga mengatakan percikan api tiba-tiba muncul dari toko busana dan membesar disertai dengan ledakan hebat. Tidak lama berselang, kobaran api kian membesar dan menghanguskan 3 toko sekaligus. Demi unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dikerahkan untuk memadamkan api. Terekam CCTV sebuah bangunan yang dijadikan tempat parkir di Jalan Alur Laut, Gang Waru, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, roboh. Inilah rekaman CCTV yang merekam bagaimana detik-detik robohnya bangunan yang dijadikan sebagai tempat parkir untuk kendaraan warga. Jadi 4 buah mobil dan 1 sepeda motor yang sedang terparkir di bawahnya ini mengalami kerusakan akibat tertimpa reruntuhan beton bangunan. Beruntung saat kejadian, sejumlah anak-anak yang sedang bermain di area sekitar ini langsung menyelamatkan diri dan tidak sampai tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Belum diketahui pemirsa penyebab pasti robohnya bangunan dengan luas 324 meter ini, namun diduga akibat tiang bangunan di lantai dasar tidak kuat ini menahan beban atap bangunan yang dicor beton. Kasusnya saat ini tengah ditangani oleh Polsek Koja, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pasti lagi tidur nih, selimutan. Pikirin mau ke tempat wisata mana, ya kan? Mau makan apa? Mau makan sarapannya, apa? gitu Mau ya. leleh dulu? Nah, sambil kami temani pemirsa waktu istirahat Anda dengan berbagai informasi untuk Anda. Salah satunya adalah yang tadi begitu ya. Ini cukup mengkhawatirkan di mana bangunan tiba-tiba roboh yang terjadi di Jakarta. Beruntung memang tidak ada korban, tapi ada kerugian 4 unit mobil yang hancur. Itu dia. Dan saat ini juga memang sudah ditangani pihak kepolisian dan juga nanti kita akan update tempat wisata Ancol, Puncak. Kalau melihat kan kemarin Bandung, Jogja kan penuh ya Zaya. Padat banget. Di Jakarta juga saya agak kena kemacetan nih, lumayan parah. Semalam hampir 2 jam di perjalanan tidak bergerak di kawasan Jakarta Barat. Ini lumayan parah begitu ya. Kita lihat bagaimana kondisinya pagi ini nanti ya. Sebelumnya kita punya informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya ada seorang pengguna bus Transjakarta ini yang berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor bersenjata api di salah satu pusat perbelanjaan, tepatnya di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Ya pemirsa, inilah rekaman CCTV. Di sekitar lokasi terlihat pengguna bus Transjakarta itu sedang duduk di halte bus, kemudian mencurigai gerak-gerik dari para pelaku. Saat mencoba mengadang pelaku, komplotan pencurian motor berjumlah 3 orang ini menembakkan senjata api ke arah pengguna bus Transjakarta. Korban masih sempat menghindar dari tembakan pelaku dan peristiwa ini terjadi di keramaian siang hari, di keramaian, bahkan di pusat perbelanjaan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Para pelaku yang gagal mencuri sepeda motor ini kabur langsung menyelamatkan. Dia takutnya kan jadi bulan-bulanan warga. Betul, ya. ini berani banget kondisinya, lagi ramai. Lagi ramai siang hari. Ya kita harus berhati-hati ya. Ternyata para pelaku kriminal ini tidak mengenal waktu. Betul, makin nekat ya Makin menggunakan nekat. senjata api. Semoga dari pelatnya juga bisa terlihat nih siapa pemiliknya dan nanti ditelusuri juga dari mana mendapatkan senjata api ya. Betul. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini sekelompok remaja berkendara sepeda motor menyerang warga yang tengah nongkrong di pinggir jalan, tepatnya di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksi penyerangan menggunakan busur ini mengakibatkan seorang warga terkena anak panah. Jadi dari rekaman video amatir warga ini terlihat sekelompok remaja berkendara sepeda motor secara konvoi dan ugal-ugalan di Jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kelompok remaja yang diduga berjumlah 50 orang ini melakukan penyerangan menggunakan busur terhadap warga yang sedang nongkrong di pinggir jalan.
Akibat aksi tersebut, warga terkena anak panah di bagian dada. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Satreskrim Polres Maros masih melakukan penyelidikan dan juga pengejaran para pelaku. Ini mengkhawatirkan ya, terutama di akhir tahun begini mungkin nanti banyak warga juga yang mungkin berkumpul di luar, nongkrong-nongkrong untuk lihat pesta kembang api. Nah, jangan sampai kejadian serupa bisa terulang nantinya ya. Kita ajak Anda ke informasi berikutnya, pemirsa. Ada seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elinda Wijayanti, warga Sabi Kerep, Surabaya, yang diusir paksa dari rumahnya oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai suruhan orang yang telah membeli rumah tersebut. Sementara sang nenek tidak merasa pernah menjual rumahnya. Inilah detik-detik pemirsa saat sang nenek ini diusir dari rumahnya sendiri. Sang nenek yang sudah berusia 80 tahun ini tidak berdaya atas kasus pengusiran dirinya tersebut. Kini rumah yang ditinggali sang nenek hanyalah tinggal kenangan. Bangunan rumah sudah rata dengan tanah yang dirobohkan oleh orang yang mengaku telah membeli rumahnya. Karena tidak pernah merasa menjual rumahnya, akhirnya sang nenek ditemani dengan kuasa hukum melaporkan kasus pengusiran dan penguasaan rumahnya tersebut ke Polda Jawa Timur. Sedih banget ya, diusir, kembali lagi lihat rumahnya sudah dalam kondisi rata dengan tanah. Ya semoga ini kasusnya dapat segera ditangani dan juga clear ya Za, karena takutnya kan begini ya, saat ini memang untuk kasus sengketa tanah, lahan, terus ada surat yang double-double. Betul. Mafia tanah juga merajalela ya. Nanti kami harapkan proses hukum bisa membuktikan apakah benar nenek tersebut pemilik rumah tersebut dan siapa yang memiliki sertifikat aslinya, begitu ya. Sertifikat ijazah juga semua harus dibuktikan otentik identiknya. Tapi kan kalau ijazah kayaknya udah dibuktikan ya di gelar perkara khusus kemarin, kata ditunjukkan. Loh kok jadi ke situ? Kita geser lagi ya ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini ada informasi sudah hilang selama 3 hari. Seorang laki-laki warga desa Petra, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur ditemukan dalam sumur sedalam 25 meter. Jadi warga desa Petra, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dihebohkan dengan adanya penemuan jasad korban di dalam dasar lubang sumur di pekarangan rumah warga. Jadi warga melaporkan temuan ini ke perangkat desa dan polisian agar korban bisa dievakuasi. Karena khawatir dengan keselamatan korban, upaya evakuasi dilakukan meski dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas BPBD ke lokasi. Korban langsung dibawa ke puskesmas menggunakan mobil patroli dengan ditemani keluarganya dan pihak kepolisian. Kami mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Sumatera. Ini tepatnya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang ini kembali dilanda banjir setelah hujan deras mengguyur sejak kemarin. Ya, kondisi banjir ini pemirsa terjadi di Jorong Pasamaninjau, Kecamatan Tanjung Raya di Kabupaten Agam. Sungai kecil di wilayah itu tak mampu lagi menampung debit air hujan dan meluap ke jalan dan juga permukiman sekitar. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi ini karena khawatir banjir terus meninggi. Derasnya luapan sungai membuat warga terjatuh saat melewati banjir. Bahkan sebagian warga kembali meninggalkan rumahnya sampai kondisi sudah benar-benar aman. Banjir juga memutus jalur utama Lubuk Basung Bukit Tinggi. Belum juga usai begitu penanganan banjir yang terjadi kembali lagi di Agam, Sumatera Barat ini. Hujan deras yang disertai beberapa tempat tergenang, bahkan ada banjir di sana. Sebenarnya memang musimnya, cuma intensitasnya terlalu tinggi, mungkin mengakibatkan biasanya kalau genangan yang terjadi di sana. Iya, biasanya dilakukan juga modifikasi cuaca ya untuk mengurangi intensitas hujan yang tinggi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat bersama BUMN melakukan survei titik yang akan digunakan untuk pembangunan pemulihan Jalan Baru Sicicin Malalak Balingka. Survei ini dilakukan karena kawasan tersebut ini merupakan cagar alam. Yang Anda saksikan merupakan kondisi terkini dari titik longsoran yang terjadi di badan jalan ruas alternatif Padang Bukit Tinggi melalui Balingka Malalak. Dari pantauan kamera udara ini terlihat memang banyak dan juga luas longsoran bukit yang menutupi badan jalan. Sejumlah titik bahkan tadi juga amblas ya. Totalnya sampai dengan puluhan meter.
Tim dari BKSDA Sumatera Barat bersama dengan BUMN yang akan mengerjakan pemulihan jalan melakukan survei persiapan pembuatan badan jalan yang baru dilakukan di kawasan ruas jalan Balingka Malala Sisicin yang berada dalam kawasan cagar alam. Rencananya akan segera dilakukan pembuatan jalan baru menggantikan ruas jalan yang rusak karena bencana tanah longsor. Kita kembali ke Pulau Jawa, pemirsa. Ini libur Natal dan juga Tahun Baru, lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek arah timur ini memang terjadi cukup padat begitu ya, didominasi oleh kendaraan pribadi di jalur tol tersebut. Meskipun puncak mudik Natal sudah terlewati, namun ternyata pemirsa kendaraan pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi membawa pemudik ini masih ramai melintas. Tidak sedikit pemudik yang memanfaatkan perjalanan di malam hari ini untuk menghindari kepadatan pada puncak arus mudik Natal dan juga menghindari panas saat perjalanan di siang hari. Dari arah sebaliknya, dari Palimanan menuju arah ke Jakarta, lalu lintas terlihat cukup ramai. Terpantau di gerbang tol Cikampek Utama, terjadi antrian kendaraan di sejumlah gardu transaksi yang dibuka ke arah Jakarta. Yaitu untuk di kawasan gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya di Karawang, Jawa Barat. Kita juga akan ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi di Simpang Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Sudah ada Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada. Selamat pagi, Rati dan Reza. Ya, silakan informasinya, Brigadir Denada. Ya baik, terima kasih Rati dan Reza. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas langsung dari Sadang, Purwakarta, Jawa Barat, di mana dapat kita lihat bersama. Pagi hari ini lalu lintas di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di perempatan Sadang, terpantau ramai namun lancar. Kendaraan dari berbagai arah, baik dari tol Sadang, Cikampek maupun kota Purwakarta mengalir menuju jalur arteri Sadang Subang tanpa hambatan berarti. Arus kendaraan dari arah Cikopo maupun Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta dalam situasi kondusif lancar. Lalu lintas dari arah Subang maupun Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta dalam situasi lancar. Kami himbau para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta patuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan jalur Simpang Sadang ini diproyeksikan menjadi salah satu akses vital bagi masyarakat yang hendak menikmati libur panjang Nataru sekaligus libur sekolah, khususnya bagi kendaraan yang menuju wilayah Subang, Sumedang, jalur Pantura hingga Bandung. Khususnya untuk jalur alternatif Sadang Subang, jalur ini akan digunakan apabila dilakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi pembatasan kendaraan sumbu 3 yang tidak diperbolehkan masuk ke jalur tol. Maka arus kendaraan akan dialihkan melalui jalur arteri Sadang Subang sebagai jalur alternatif. Dan kami juga menginformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 237 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 52 luka berat, dan 286 luka ringan. Dari 237 kasus laka lantas tersebut, 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami himbau para pengendara untuk selalu berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan libur Natal dan Tahun Baru. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas selama Nataru. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Brigadir Denada melaporkan langsung dari Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Kembali ke studio, silakan. Bareng RK pergi ke Eropa. Terima kasih kakak, sampai jumpa. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai banjir yang kembali menerjang kawasan Pidijaya dan Kabupaten Biren Aceh. Warga baru saja selesai membersihkan rumah dari lumpur, sisa banjir bandang kini yang kembali terjadi.
penyerahan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Ia meminta Satgas PKH terus bekerja kendati dicibir oleh antek-antek asing. Dalam sambutannya, Presiden menyebut jajaran Satgas PKH sebagai patriot sejati yang bekerja dengan semangat persatuan dan juga kerja tim. Presiden menilai keberhasilan Satgas PKH menguasai kembali lebih dari 4 juta hektar kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara senilai triliunan rupiah merupakan hasil kerja keras yang tidak mudah. Presiden juga menyinggung adanya berbagai upaya perlawanan di lapangan, mulai dari hasutan kepada masyarakat hingga aksi preman bayaran yang ditugaskan untuk menantang dan melawan petugas. Presiden menegaskan seluruh upaya penertiban yang dilakukan Satgas PKH dilandasi kesetiaan kepada NKRI. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang mulia. Kita membela kebenaran, keadilan. Kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir, antek-antek asing dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat. Apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita, rakyat mendoakan kita, rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang Satgas PKH. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangan. Selesai. Merdeka! Pemerintah bersama dengan BUMN membangun hunian sementara bagi warga yang kehilangan rumahnya di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Sebanyak 14 titik pembangunan hunian sementara yang tersebar di berbagai Aceh Tamiang. Hunian sementara tersebut dibangun di atas lahan hak guna usaha atau HGU milik sejumlah perkebunan. Pemanfaatan lahan ini dilakukan sebagai solusi cepat agar para korban dapat segera memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan juga layak. Di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, sebanyak 600 unit hunian sementara ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 5 hektar. Sementara itu pemirsa, banjir kembali menerjang PD Jaya dan Kabupaten Biren Aceh. Warga ini baru saja membersihkan rumah dari lumpur sisa banjir bandang, kini kembali terendam banjir. Hujan deras sejak 2 hari terakhir mengguyur beberapa wilayah di Aceh dan berdampak banjir. Banjir merendam 3 kecamatan di PD Jaya akibat sungai Merende kembali meluap. Banjir membuat panik warga yang sebelumnya jadi korban banjir. Mereka baru saja selesai membersihkan rumah dari sisa lumpur, kini kembali tergenang banjir. Selain PD Jaya, banjir juga merendam Kecamatan Samalangga, Kecamatan Pandah, dan Jenib di Kabupaten Biren. Sejumlah wilayah di Aceh yang sempat diterjang banjir bandang berpotensi kembali terkena banjir akibat curah hujan yang terus tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan korban tewas dalam banjir di Sumatera mencapai 1.229 orang per tanggal 25 Desember atau tepat 1 bulan pasca bencana yang melanda Sumatera. Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan upaya maksimal untuk menemukan korban yang masih dinyatakan hilang. Berikut pernyataan Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari dalam keterangan persnya. Rekapitulasi 3 provinsi mengalami penambahan 17 jiwa, sehingga untuk korban meninggal dunia itu total menjadi 1.029
129 jiwa. Untuk korban hilang berkurang 2 jiwa, jadi 174 jiwa. Sedangkan untuk mengungsi 496.293 jiwa. Adapun penambahan korban jiwa itu di Aceh Utara 14 jiwa, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Sumatera Barat masing-masing 1 jiwa. Untuk status dari kabupaten kota yang terdampak, saat ini per hari ini 12 kabupaten kota sudah bergeser dari status tanggap darurat ke status transisi darurat. Yang berikutnya ada kabar gembira bagi warga Jakarta nih. Jadi pemerintah Provinsi Jakarta telah resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi menjadi Rp5.079.876. Ya, angka ini naik 6,17% atau sebesar 333.115 dan akan berlaku pada 1 Januari 2026 mendatang. Penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Dalam aturan tersebut, Dewan Pengupahan menyepakati penggunaan alfa 0,75 sehingga kenaikan UMP dipastikan berada di atas laju inflasi DKI Jakarta. Jadi yang UMP ini kan yang baru-baru mendapatkan gaji ya. Ya. Sudah Jakarta dia sudah 5 juta sekian. Kalau yang udah lama mau Ya, juga kan? Iya dong, yang Adanya udah lama kenaikan. harus kenaikan tingkat kesabaran. Ya, mungkin ya. Ya, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi pelaku penipuan emas berhasil diringkus warga di kawasan Sukagali, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini saat hendak ditangkap, pelaku ini justru melepas Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini sudah lebih dari sepekan berlalu kasus pembunuhan terhadap anak pengurus parpol di Kota Cilegon, Banten belum terungkap. Dalam kasus ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi. Kasus pembunuhan terhadap anak pengurus parpol di rumah mewah di Kompleks Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten, masih menjadi misteri. Rumah mewah tempat korban dihabisi dengan sadis oleh pelaku ini masih tampak dipasang garis polisi. Sementara keluarga korban terpaksa harus mengungsi. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengatakan, polisi mengalami kendala karena CCTV di rumah tersebut sudah lama rusak. Sementara itu pada saat kejadian, kondisi di wilayah tersebut diguyur hujan lebat sehingga banyak jejak yang hilang pada saat olah TKP. Dalam kasus ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi. Untuk perkembangan sekarang, adanya pertambahan saksi yang kita periksa, dan awalnya di 8, sekarang total saksi yang kita periksa ada 18 orang, baik dari pihak keluarga maupun non-keluarga. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Ini untuk pemeriksaan kita melakukan perluasan ya, baik dari siapapun yang terlibat di keluarga tersebut, maksudnya kenalan-kenalan dari keluarga korban, baik dari yang tinggal di rumah tersebut, kita juga lakukan pemeriksaan. Polisi masih bekerja secara maraton untuk mengungkap kasus tersebut secara profesional dan transparan. Dari Cilegon, Banten, Andre Sofian, TV One, mengabarkan.
Ya pemirsa, ini diduga karena cekcok pembagian harta gonogini, seorang pria di Langkat tewas dibacok mantan kakak iparnya. Jadi pelaku telah diamankan pihak kepolisian bersama warga sekitar. Ya pemirsa, jadi peristiwa ini terjadi di Dusun 7 Air Panas, Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pihak kepolisian dari Polsek Padang Tualang bersama dengan warga berhasil mengamankan pelaku. Kapolres Langkat mengatakan motif pembunuhan diduga akibat adanya ketidakadilan dalam pembagian harta gonogini, di mana korban bernama Prawoto merupakan adik kandung dari mantan istri tersangka. Korban datang ke lokasi atas permintaan dari mantan istri. Tak berselang, tersangka mendatangi rumah mantan istrinya untuk membahas hal tersebut dengan membawa senjata tajam. Saat korban tengah menenangkan pelaku serta mantan istrinya, pelaku tidak terima dan langsung membacok korban di bagian leher hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Pemirsa, pelaku penipuan emas ini berhasil diringkus oleh warga di kawasan Sukagalih, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat hendak ditangkap, pelaku melepaskan tembakan ke arah warga sekitar. Inilah adalah video amatir warga saat seorang pria berjaket ojek online yang diringkus warga karena melakukan penipuan emas. Jadi pria ini bahkan melawan dengan beberapa kali melepaskan tembakan dari airsoft gun. Sontak suara letusan membuat warga sekitar ini beramai-ramai akhirnya membekuk dari pelaku. Pelaku babak belur dan berhasil diamankan warga. Menurut keterangan dari Ketua RW setempat, setelah transaksi dilakukan, korban ini baru menyadari bahwa emas yang dibelinya adalah palsu dan kemudian terjadi perlawanan. Saat ini pelaku telah diamankan di Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Airsoft gun Pak ya itu. Baik, untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kasus ini kita akan bergabung dengan Kapolsek Sukajadi. Sudah ada Kompol Edi Kusmawan yang bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolsek. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kapolsek, tadi sedikit informasi yang kami sampaikan terkait jadi pelaku ini melakukan penipuan emas begitu ya Pak. Tapi kalau berbicara mengenai kronologi secara lengkapnya seperti apa? Mereka melakukan penjualan dan pembelian ini di mana? Kemudian kok bisa sampai akhirnya pelaku ini menembak para warga? Baik, jadi kronologisnya pada hari Rebo tanggal 24 Desember sekitar pukul 14.00 WIB, pelaku dengan inisial HJ menjual sebuah liontin emas kepada pedagang emas yang ada di Jalan Sukajadi. Pada saat pelaku menjual emas liontin sebesar kurang lebih 7 gram, pengakuan daripada pelaku ini diterima oleh pedagang atau korban, saudara Engkin. Liontin tersebut pada saat diperiksa pertama oleh korban saudara Engkin, pertama tidak ada masalah. Kemudian kedua tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah pada pemeriksaan yang kedua, akhirnya terjadi transaksi jual beli. Dengan penawaran dari pelaku minta 7 juta dan ditawar oleh korban sehingga sepakat transaksi jual beli tersebut dinilai 5 juta. Pada saat pembayaran 5 juta oleh korban kepada pelaku, korban menyerahkan uang tersebut kepada pelaku, kemudian pelaku menerima uang tersebut dan pergi beberapa saat. Kemudian korban memeriksa kembali liontin tersebut. Ternyata pada saat diperiksa yang ketiga kalinya, liontin tersebut bukan emas. Kemudian korban mengejar pelaku dan pelaku bisa dikejar oleh korban. Kemudian terjadi cekcok mulut antara korban dengan pelaku. Pada saat terjadi cekcok mulut itu, korban meminta uang 5 juta kepada pelaku. Dan karena pelaku diminta uang, akhirnya pelaku mengeluarkan senjata shotgun dan melakukan penembakan sebanyak 5 kali kepada
korban sehingga melukai korban, mengenai pelipis kanan korban sehingga mengakibatkan luka. Oke, Pak Kapolsek, ini sejauh ini sudah ditelusuri belum ya? Dari mana pelaku mendapatkan barang emasnya dan juga apakah memang airsoft gun ini sudah disiapkan dari awal mengantisipasi bahwa kejadian seperti ini akan terjadi, bahwa emasnya memang terbukti bukan emas begitu? Ya, kami masih melakukan pendalaman dengan motif yang dilakukan korban. Untuk pengakuan sementara ini bahwa korban mengatakan bahwa kehabisan uang dan korban merupakan warga dari Kabupaten Pekalongan dan berlibur ke Kota Bandung. Jadi sudah 3 hari ada di Kota Bandung, kehabisan uang, kemudian melakukan menjual emas yang memang bukan emas, gitu ya, karena kehabisan ongkos untuk pengakuan sementara. Maka dengan pengakuan tersebut kita dalami lagi apa motifnya. Kemudian juga korban dengan menggunakan pakaian ojek ini juga kita dalami karena pengakuan dari korban bahwa jaket ojek ini membeli dengan secara online. Ya, jadi korban pada saat menerima pelaku ini, posisi pelaku menggunakan jaket online. Jadi pelaku ini bukan dari komunitas ojek, hanya memang menggunakan jaket ojek membeli secara online. Jadi sudah diketahui belum Pak, tadi pertanyaan dari Reza terkait senjata ini didapatkan dari mana? Nah, ini senjata ini dibawa dari Kabupaten Pekalongan pada saat berkunjung ke Kota Bandung. Nah, ini kita dalami juga dengan apa tujuannya berlibur ke Kota Bandung dengan membawa airsoft gun ini. Apakah memang punya tujuan untuk melakukan tindak pidana atau memang karena motifnya kehabisan ongkos karena sudah 3 hari di Bandung. Kita sedang melakukan pendalaman. Background dari pelaku apa Pak pekerjaannya Pak? Jadi pelaku ini pekerjaannya tidak punya pekerjaan tetap, ya, kerjanya serabutan dan memang ke sini dengan istrinya, dengan keluarganya untuk liburan, ya. Oke, Pak Kapolsek, kondisi korban sampai saat ini seperti apa Pak? Bagaimana? Alhamdulillah untuk korban tidak begitu lukanya parah, ya, hanya luka gores akibat peluru daripada airsoft gun gitu mengenai pelipis kanan daripada korban. Ya, dari konstruksi hukumnya Pak, seperti apa pasal-pasal yang akan dikenakan kepada pelaku? Jadi kami melakukan di sini ada menerapkan ada 3 pasal terhadap pelaku, ya, dan kita sudah lakukan penahanan. Yang pertama dengan kasus 378 KUHP yaitu penipuan, kemudian yang kedua juga penganiayaan, ya, 351 KUHP kita lakukan, kita jerat juga, dan yang ketiga adalah undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api tersebut, ya, atau airsoft gun tersebut dengan ancaman hukuman 20 tahun. Baik, terima kasih banyak Kompol Edi Kusmawan, Kapolsek Sukajadi sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik, pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi di mana Joko Widodo menyampaikan sikap terbarunya menghadapi dengan kasus tudingan ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum. Jadi meski menyebut bahwa urusan maaf ini sebagai hak pribadi, tapi Jokowi meminta
Di tengah proses hukum kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret belasan nama terlapor, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyampaikan sikapnya secara terbuka. Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menekankan pentingnya memisahkan antara perasaan personal dengan aturan hukum. Menurut Jokowi, urusan maaf-memaafkan merupakan hak prerogatif dirinya secara pribadi sebagai manusia biasa. Namun hal tersebut tidak boleh mencampuri proses hukum. Sikap ini muncul tak lama setelah pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanai, di Solo 23 Desember lalu. Dalam pertemuan tersebut, Willem mengungkapkan hasil diskusinya dengan Jokowi terkait nasib 12 orang terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu. Menurutnya, ada 3 nama yang disebut-sebut tidak akan diberi maaf oleh Jokowi. Namun, ia tidak merinci identitas ketiga orang tersebut kepada publik. Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 12 nama yang dilaporkan, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma. Lantas, siapa sajakah nama-nama yang sulit mendapat maaf dari Jokowi? Dan apakah sikap ini akan berdampak pada arah proses hukum serta nasib terlapor ke depan? Tim TV One mengabarkan. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ya, proses mediasi katanya enggak, dua-duanya nggak mau, kedua belah pihak. Tapi kalau urusan maaf memaafkan urusan pribadi, tapi kalau ada ruang ya silahkan katanya gitu. Coba nanti simpulkan. Tapi kalau memaafkan ini ruang pribadi, tapi ternyata ada 3 orang yang akan dimaafkan oleh Pak Jokowi. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah ada di studio ya, Za. Ada siapa saja? Ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Bang Ade, selamat pagi. Bang Ade, selamat pagi. Hadir juga bersama kami Bang Ahmad Kossirudin, pengacara Roy Suryo CS. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Bang Kosi. Jadi ini 3 orang ini tidak dimaafkan oleh Pak Jokowi katanya. Tetap proses hukum berlanjut terus. Tapi kan kemarin juga Bang sudah hadir di gelar perkara khusus, sudah melihat langsung ijazahnya Pak Jokowi. Betul. Kalau kita ngecek uang palsu itu kan 3D ya. Diraba, dilihat, diraba, diterawang. Anda juga sudah melakukan hal itu kepada ijazahnya Pak Jokowi? Iya, dilihat saja lah. Oh, dilihat saja. Iya, begitu. Dari pengamatan mata gimana Bang? Ada perbedaan kan sudah ditandai nih adanya watermark dan segala macam. Itu benar-benar kelihatan. Iya, sebelum ke sana saya mau tanggapi dulu soal maaf memaafkan tadi. Sebenarnya kalau statement itu keluar dari banyak pihak atau orang lain selain Joko Widodo, masih kita pertimbangkan apakah ada kebenaran dari statement itu. Tapi kalau keluar dari Joko Widodo, terbiasa dia bohong gitu loh. Jadi apa statementnya, apa tindakannya, tidak pernah konsisten gitu loh. Contoh ya, kalau kita bicara tentang maaf memaafkan, apa relevansinya kita bicara maaf memaafkan? Toh nggak ada mediasi. Sejak awal kan nggak ada mediasi. Lalu apa yang mau dimaafkan? Lagi pula saya melihat ini hanya upaya untuk playing victim saja. Seolah-olah dia sudah ditetapkan sebagai pihak yang benar, sehingga orang yang menuduh dirinya harus minta maaf dan dia akan mempertimbangkan, memaafkan sepanjang urusan personal, tapi urusan hukum jalan terus. Pertanyaan kita urut dulu, sebelum orang itu memaafkan, memang ada yang minta maaf? Memang ada yang minta maaf kepada Joko Widodo dalam kasus? Ya memang ada. Selama ini memang ada yang minta maaf. Yang kedua, kalau orang meminta maaf, memang ada yang sudah diputus bersalah. Bagaimana orang akan mengajukan permintaan maaf? Keinsafan itu harus ada latar belakang memang dia bersalah. Sementara ini belum ada yang putus bersalah. Justru Roy Suryo menyatakan kalau bicara minta maaf harusnya saudara Joko Widodo yang minta maaf. Setidaknya sampai hari ini dia sudah membuat seluruh rakyat Indonesia gaduh sampai bertahun-tahun tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Contoh, dia tidak akan menunjukkan ijazahnya. Dan kami insaf memang nggak mungkin kalau itu muncul dari saudara Joko Widodo. Kami bisa mengakses ijazah melihat itu kan setelah kami ngotot mengajukan gelar perkara khusus, dan dalam proses gelar perkara khusus kan kubu Jokowi masih tetap kekeh mempertahankan tidak
ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tapi alhamdulillah saat itu ada yang menengahi dari ombudsman. Mereka menyampaikan bahwa ini paling tidak untuk mengkonfirmasi apakah benar bukti itu ada dan sudah disita. Karena sebelumnya juga simpang siur. Kubu Jokowi menyatakan saat di Solo kami sudah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi asli, ya kan begitu Budi Aris Setiaji. Tapi ternyata ijazah itu sudah disita. Lalu apa yang dipertunjukkan? Nah, karena itu kembali ke pertanyaan yang awal, saat kami melihat itu tidak dalam konteks untuk memberikan deskripsi bahwa ini benar, tapi di framing seolah-olah oh asli, waduh nggak ada ampun dan seterusnya. Hanya untuk mengkonfirmasi bahwa memang bukti itu sudah disita. Itu dan bukti itu adalah bukti yang diklaim saudara Joko Widodo dan kubunya sebagai ijazah asli. Mengenai keasliannya justru saat gelar perkara khusus Roy Suryo makin menegaskan 99,9% palsu. Walaupun belakangan Bambang Trimulyono komplain kepada Roy Suryo di sebuah podcast, Pak Roy ngapain masih 9,99%? Itu 100% udah palsu begitu. Dan yang menarik ketika Rustam Effendi salah satu tersangka dari klaster kedua melihat, dia awalnya ragu, jangan-jangan ijazah itu beda dengan yang selama ini beredar yang sudah dianalisa. Begitu lihat fotonya, itu bukan foto Jokowi, bibir itu bukan bibir Jokowi, mata itu bukan mata Jokowi. Artinya apa? Nggak ada yang kemudian menjadi latar belakang kepada para tersangka untuk minta maaf. Ini kan ijazah berarti usianya sekitar 40 tahun begitu ya. Dari kertasnya, itulah kertas terlihatan, kontras, foto terlihat suatu foto yang nggak mungkin itu berusia 40 tahun. Bahkan Roy Suryo yang kemudian punya keahlian di bidang fotografi sejak SD, dia sudah bergulat dengan foto, dia menyimpulkan itu mustahil foto yang berusia 40 tahun. Karena dia tetap dalam kesimpulannya bahwa ijazah ini 99,9% palsu. Lalu di mana permaafan itu? Nah, inilah yang saya baca playing victim. Sejak awal Joko Widodo itu sudah tarik ulur. Dia berharap lawannya ya ngeper lalu minta maaf. Misalnya awalnya yang dilaporkan 4, dikembangkan menjadi 12, lalu turun jadi 8. Dari 8 berusaha dipecah belah. Yang lainnya bisa dimaafkan kecuali 3 orang gitu. Tahan dulu pelurunya ya. Oh, kita masih banyak. Bang Ade, nggak ada yang minta maaf, jadi nggak perlu juga dimaafkan. Kan memang Pak Jokowi, Pak Insinyur Jokowi tidak menyatakan bahwa saya mau memaafkan. Ada pertanyaan oleh wartawan, ya toh? Ini kira-kira kalau ada nggak ya kalau bisa ada yang minta maaf gimana? Kan itu. Bukan Pak Jokowi kucluk-kucluk datang ke restoran terus dibilang saya akan memaafkan. Nggak ada itu. Nggak ada nonsen itu. Mana ada? Itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Kan kalau nggak dijawab kan nggak bagus. Tapi kenapa kalau ada maaf, tapi maaf nggak untuk 3 orang ini, Bang? Itu dia. Harus ada pengecualian. Jadi gini, kan kalau yang 3 orang ini kan udah pasti kan, behind the screen udah pasti otak pelaku nih. Nah, kalau udah pasti kenapa nggak disebutin aja namanya 3-nya langsung, Bang? Ya kan semua juga udah tahu. Siapa dari aja, awal RRT ini seperti apa? Teroris kami sebutnya. Siapa aja, Bang, 3 itu? Roy, Tiva, Rismond kan? Kan itu 3 jelas. Sudah fix itu berarti namanya ya? 3 kan ada udah di klaster juga sama Polda Metro kan? Kan itu. Cuman memang dari beberapa yang saya lihat bahwa Bang Egy punya pengacara juga ngomong kan bahwa dia baru melihat juga ijazah itu, terus kemudian terjadi spekulasi dan lain-lain sebagainya. Terlepas ya bahwa ini belum diperiksa oleh mereka, tapi di situ membuktikan bahwa ada loh analognya. Yang harusnya diteliti yang ini. Tapi tadi katanya dari pengamatan nggak mungkin nih usianya 40 tahun kelihatannya. Itu kan. Mukanya berbeda. Itu kan Bang Kosi yang ngomong. Dan tim Roy Suryo yang artinya tidak kan memang tidak kan pernah ada kesepakatan lalu untuk apa minta maaf gitu loh. Kan itu. Bahwa di mana letak kesalahannya? Kita berbicara bahwa analog ini 40 tahun. Itu tadi maksudnya. Bukan persoalan memaafkan, Bang. Enggak, artinya kan kalau diakui ada kesalahan baru ada minta maaf. Enggak ada kesalahan. Kalau kita mau meneliti ya analog kan dari kemarin itu kok. Dan saya tidak heran ketika kemudian sudah ditunjukin pun pasti tetap berlanjut. Itu
pasti. Bang Oji, tapi surat juga udah dikirimkan ya Ada untuk aja. cek Sebenarnya uji ini lab kan independen framing begitu. aja, playing victim. Soal tadi itu bukan inisiatif Jokowi karena pertanyaan media. Sebelumnya media, relawan media, Jokowi kan justru jelas. yang mengklarifikasi Oh, nggak bahwa kami ada. ketemu Siapa? Pak Jokowi, ya. Siapa? Kami ketemu Pak Jokowi, relawannya sebelumnya kan. Ini kan menindaklanjuti. Relawan itu Tidak dari ada, grupnya tidak David ada. Pajung, tapi bukan David Pajung Nggak satu ada, yang nggak ngomong. ada. Ada, cek aja relawan datang ke rumah Jokowi, dia konferensi pers, dia menyatakan dari seluruh terlapor kemungkinan bisa dimaafkan kecuali 3 orang. Baru ada follow up wartawan ketemu Jokowi, baru dijawab Saya itu. rasa Jadi yang nggak paling seperti utama itu. ini kan sebenarnya framing. Orang Nggak ada, sudah nggak ada seperti itu, terdesak, nggak ada. dia Nggak ada berusaha Kokosi. mencoba orang Kokosi lain yang itu playing untuk minta victim maaf. ini. Jadi playing victim. Tapi begini, Kokosi yang playing Bang victim Kosi, ini. tapi kan kita tahu ini ada 2 klaster ya. Bahkan beberapa yang sudah melihat ijazahnya Jokowi mungkin juga dapat dikatakan tidak satu suara lagi dengan Roy Suryo CS. Jadi ada beberapa mungkin yang meyakini juga ternyata ijazah Jokowi. Klien saya semua satu suara. Soal ada yang punya pendapat lain, kami tidak punya kewenangan. Dan silakan saja yang hari ini mau jadi pengkhianat, yang dulu berjuang ikut kubu Jokowi, Jangan silakan ribut, Bang, saja. jangan ribut, Bang, Akhirnya jangan ribut. rakyat yang akan menilai Jangan ribut, mana Bang. yang konsisten, mana yang dia tetap kekeh dengan perjuangan, mana yang berkhianat. Tapi kami tidak mau masuk ke situ. Masuk kami adalah kami tidak pernah memberikan permaafan kepada Jokowi juga. Oke, Harusnya, clear sampai di situ ya. harusnya. Dia Kalaupun konsisten. Jokowi minta Dia maaf, konsisten. minta maafnya bukan juga kepada Roy Suryo, kepada seluruh rakyat. Makanya kan Roy Suryo katakan, kalau mau mainnya, main pendek atau panjang. Kalau panjang, ayo kita layani. Tapi kalau mau pendek, cukup minta maaf pada rakyat, silahkan. Karena apa? Kewenangan mengenai ijazah itu bukan domainnya Justru Roy memang Suryo. harus panjang. Ini masalah dari rakyat. Sehingga panjang, kalaupun harus panjang. Kenapa Jokowi harus minta panjang, Bang? maaf Harus kepada panjang. Roy Suryo, Roy Kenapa harus Suryo panjang? tidak punya Tahan dulu, kewenangan. Bang Haji. Kenapa harus Gitu. panjang? Karena memang kita akan buktikan itu di pengadilan. Kenapa? Karena yang diuji oleh mereka fotokopian. Nah, karena ini panjang, sebelum ada putusan yang ingkrah, belum ada yang bisa dikatakan bersalah. Jadi tidak ada maaf-maafan. Itu kasasi. Emang nggak ada. Lah, memang dia bukan Jokowi. Yang ngomong kan Jokowi. Memang nggak ada. Jadi Bang Ade tetap percaya diri ini kayaknya diambang kemenangan begitu ya. Karena kemarin di gelar perkara khusus sudah ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Anda merasa Emang dari dulu asli kok. Ngapain gitu loh. Ya UGM sudah mengatakan ini Tapi asli. kan ada rencana. Ngapain gitu loh. Ada fakta baru yang menarik. Kan mau Heliana diajukan. Wagub Bubble. Dia ternyata ditetapkan tersangka kasus jasa palsu. Kita fokus ke sini Sebelumnya, saya mau kasih analogi. Sebelumnya, kubu Jokowi itu kan selalu membuat analogi bahwa nggak mungkin ini nggak benar jasanya. Dia udah jadi wali kota, dia jadi gubernur, udah jadi presiden. Kan keliru KPU. Faktanya yang sudah jadi wagub pun, dia bisa tersangka. Persoalannya, kenapa Mabes Polri mentersangkakan Bubble tapi tidak Jokowi? Itu. Bang Ola tahan dulu. Ini kan Otoritas sudah menyampaikan. Bang Ade tahan dulu. Saya mau konfirmasi ya. Ini kan kabarnya katanya ada pengajuan surat untuk melakukan uji lab forensik secara independen. Betul. Ya? Tanggapan Anda gimana, Bang? Oh, justru itu lebih bagus lagi biar ketahuan cocok. bahwa memang asli kok. Kita nggak pernah takut. Pak Kapolda ini sudah setuju nih kubu Jokowi. Ayo kita ajukan. Mau 1000 kali uji dites, laporan tetap forensik sama. independen. Kenapa? Dia mau uji ke BRIN. Sepengalaman saya, BRIN dan UI. BRIN juga itu akan memakai puslap yang terbaik. Puslap yang terbaik saya kata, ini Mabes Polri, Bos. Tidak bisa dipungkiri itu. Jadi menurut Anda hasilnya akan sama aja? Akan sama. Saya pikir kasus Joshua Huta Barat itu menunjukkan kepada kita bahwa meskipun institusi Polri itu punya ISO terbaik, ternyata hasilnya dikoreksi oleh UI saat itu. Hasil dari Polri menyatakan itu terjadi tembak-menembak. Ternyata setelah dianalisa oleh UI, dari dokter-dokter otopsinya UI, hasilnya adalah tembakan dari jarak dekat. Tapi yang kenapa kemudian harus hasilnya minta permohonan lagi untuk uji lab lagi independen dan jadi lain kita sebagainya? ingin Kan nanti kesetimbangan. prosesnya panjang di persidangan juga bisa sebenarnya. Kan di persidangan nggak mungkin bisa seluasa itu di fase penyidikan. Maksudnya begini, oke lah biarkan kubu Jokowi, polisi sudah punya lab. Kami untuk memperjelas diberi sebenarnya sih, ruang bahwa untuk memang uji lab. Panjang tadi, Bang ya. Tidak, untuk memperjelas Tadi kan bahwa udah memang setuju, asli sudah gitu. setuju kan? Sudah setuju. Sudah setuju bahwa prosesnya akan panjang, Iya. Bang. Jadi untuk Kami ingin memperjelas bahwa memang kalau itu asli gitu. terbongkar, kita harapkan jangan hanya terbongkar di pengadilan, justru di penyidikannya harus dibongkar tuntas. Kasihan hakim nanti kalau hanya satu berkas saja, dia tidak punya pembanding. Tapi kalau di penyidikan sudah ada 2 proses, hakim akan mempertimbangkan apa benar Jokowi atau Roy Suryo. Nah, ada pertimbangan. Silakan, kami juga tidak mendelegitimasi hasil dari Polri, silakan Tapi ini saja nanti akan bawa panjang begitu. lagi loh, Bang. Karena kan juga klaster yang satu belum didalami oleh pihak Nah, kepolisian. itu yang harus didesak. Ini persoalannya bukan panjang atau tidak panjang, tapi Ahli yang kita meringankan mencari juga kebenaran. Kita ingin membuat rakyat semuanya
ngerti bahwa masalahnya begini. Janganlah sampai karena kita ingin instan pendek kemudian kebenaran ditutupi. Udahlah, damai aja. Kan maunya begitu selalu Kopi Jokowi. Damai, kemudian tidak perlu diteruskan. Kita kembali, bukan dia yang ngomong. Kuasa hukum Jokowi berkali-kali mengatakan kita kembali menyatukan bangsa. Narasinya kan selalu begitu. Nah, saya pikir ya harus rehat dulu, kita minum dulu biar kita tenang. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut lagi ke Bang Kozi dulu deh, Bang. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai timeline-nya, nantinya akan seperti apa nih? Apakah memang uji lab for independen dulu, atau memang ahli-ahli, termasuk katanya ada Rocky Gerung juga yang menjadi ahli yang meringankan? Kalau yang menjadi patokan itu adalah permohonan yang kami ajukan, ya semestinya ahli dulu, baru lab for independen. Tetapi prosedurnya tidak selalu sesuai dengan apa yang kami mohonkan. Misalnya kemarin kami ajukan gelar perkara khusus dan ahli. Sebenarnya ahli dulu yang kami ajukan dengan saksi yang meringankan, karena kita sonding saat BAP. Ternyata kebijakan penyidik didahulukan gelar perkara khusus begitu. Dan hari ini kita juga tidak tahu apakah didahulukan pemeriksaan ahli atau laboratorium forensik independen, atau mungkin juga bisa jadi paralel, karena ini kan bisa jalan yang sifatnya bisa bareng-bareng tapi kewenangannya kan beda-beda begitu. Tapi saya ingin tegaskan begini, statement-statement Saudara Joko Widodo itu kita harus perhatikan secara rinci, karena ada sesuatu yang disesatkan seolah-olah urusan ijazah ini terkait bukti ya, otoritasnya masih di Saudara Joko Widodo, padahal bukti ini sudah disita polisi. Dan kewenangan untuk menunjukkan nanti adalah kewenangan jaksa di persidangan. Berarti kalau dibilang dari ijazah SD ditunjukkan di pengadilan, nggak ada urusannya, udah nggak ada urusannya. Kenapa? Karena kewenangan untuk membuktikan perkara pidana itu ada pada negara yang diwakili polisi saat penyidikan, jaksa saat penuntutan. Bagaimana posisi Jokowi? Dia nanti hanya diambil keterangan sebagai saksi pelapor dalam perkara ini. Lalu pertanyaan, apakah dia menjadi saksi pelapor selaku korban? Tergantung. Kalau nanti ternyata ijazah itu dibuktikan oleh pengadilan yang ingkrah bahwa bukti itu yakni ijazah ini palsu, maka dia bukan korban, pelaku. Nah, tetapi kalau ternyata berbeda, maka ada fitnah dan pencemaran. Nah, hari ini saya lihat fokusnya tidak sedang fokus ya membuktikan bahwa punya Joko Widodo itu asli atau tidak, tapi dia sedang membangun narasi seolah-olah dia korban, flag victim, dan berusaha membangun narasi seolah-olah dia sosok yang bijak, walaupun nggak bijak-bijak amat karena masih mendendam kepada 3 orang. Yang lainnya dimaafin, yang 3 masih dendam nih. Pak Jokowi memang negarawan kok. Belum dibuktikan siapa yang salah. Pertama, belum dibuktikan siapa yang salah. Kedua, tidak ada satupun yang meminta maaf. Kalau ada yang meminta maaf, baru orang merespon akan saya pertimbangkan. Ini seperti apa? Wong legan golek momongan atau apa? Istilahnya kemajon. Nah, kemajonnya Jokowi terlalu ke depan gitu, prematur ngomong masalah memaafkan itu prematur. Oh, kagak ada yang minta maaf, ngapain ini? Nggak ada gula, nggak ada hujan, nggak ada angin, kira-kira begitu. Tiba-tiba ngomongin permaafan. Saya menduga kuat ini adalah wujud ketakutan Saudara Joko Widodo kalau masuk ke pengadilan, sehingga berusaha bernarasi agar ada minta maaf damai dan dihentikan. Ada ketakutannya. Jadi gini ya, saya sampaikan bahwa yang mungkin beredar, yang dilihat Bapak Insinyur Joko Widodo itu adalah pernyataan-pernyataan dari pengacara Bang Egy Sujana. Ini kan berbeda nih. Ya, di situ memang ada beberapa saya lihat di media sosial Ibu Eli dan Eti itu banyak mengunggah ya bahwa sudah melihat, terus kemudian ada kemungkinan meminta maaf dan lain-lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi tidak pernah untuk menawarkan itu. Dia hanya merespon pertanyaan. Itu dulu yang paling penting. Biar kita nggak dikatakan lagi playing victim nih sama respon Bu Kosi prematur gitu tadi loh. katanya. Maksudnya respon prematur terlalu cepat, nggak ada yang minta maaf. Bukan orang bertanya. Namanya pertanyaan kan dijawab. Beda kalau saya bilang gini. Yang mau minta maaf, saya akan maafkan. Nah, itu beda. Ini tidak. Jadi menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, terus kemudian ditambah dengan pengacara Bang Egy juga ada niatan ke arah situ. Sehingga mungkin, ya makanya tidak semua kan. Kenapa tidak semua? Karena seperti itu.
Nah, memang di dalam hukum pidana ya jelas bahwa masing-masing yang bertanggung jawab, individual, ya kan? Individu. Jadi individu masing-masing. Jadi kalaupun ada yang dimaafkan dan ada pun tidak, itu kan hak kembali kepada Bapak Insinyur Kalau dari Joko sisi Widodo. Pak Jokowi ini ngeliatnya apa sih? Apakah memang ada yang sengaja membuat agenda politik sehingga reputasinya Pak Jokowi ini jelek? Oh ya atau pasti. turun atau gimana sih? Itu udah pasti. Jadi Itu udah pasti. gas terus sampai bagaimana di downgrade-nya beliau, bagaimana beliau supaya tidak lagi karena masih ada wapres kan. Nah, gitu loh. Jadi bagaimana mendowngrade itu semua. Intinya bahwa ini adalah fitnah keji. Yang memang harus maju ke dalam proses hukum dan sampai ke pengadilan. Tanggapannya tadi pengajuan ke uji lab forensik independen, setuju aja ya Bang ya? Kalau memang yang berwenang memutuskan akan melakukan uji forensik lagi, why not? Kita tidak pernah ragu dan kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena memang asli. Mau dibawa kemana aja pasti asli. Kalau dari keinginan Pak Jokowi sendiri, kan tidak ada maaf untuk 3 orang ini. Jadi 3 orang ini dari sisi Pak Jokowi ingin sampai status tersangka sudah. Sampai mana ujungnya? Ya sampai masuk. Pidana? Kalau saya sih sampai masuk aja. Kenapa mesti harus bertanggung jawab dong? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu baru lagi gentleman gitu loh. Makanya ini iya juga kan sebenarnya harus gentleman. Strategi kubu Jokowi untuk memecah belah para terlapor. Seolah-olah yang lainnya bisa dihentikan, hanya 3 yang lanjut. Padahal kalau dalam satu LP, ya nggak bisa yang lainnya. Kecuali dicabut oleh Jokowi, semua selesai. Maju ya maju semua. Dan tadi saya sebut kenapa ini prematur, karena di dalam proses pembuktian, alasan maaf atau tidak memaafkan hanya menjadi alasan yang meringankan, yang menjadi pertimbangan hakim. Kapan itu disampaikan? Nanti saat di persidangan. Saat kapan? Saat memang setelah bukti diperiksa ada orang yang terbukti salah dan orang itu kemudian mengajukan permohonan maaf atas kesalahannya dan pihak yang kemudian dimintai permaafan tadi memaafkan. Kan ini belum ke sana. Tapi itu menjawab pertanyaan saja sebenarnya. Bagaimana contoh? Bagaimana kalau ternyata nanti memang yang salah Jokowi? Kan yang harus minta maaf Jokowi. Tetapi saya tegaskan kalau Jokowi yang salah dan minta maaf kepada Roy Suryo, klien kami menyatakan tidak berwenang. Karena urusan ijazah ini adalah urusan seluruh rakyat. Karena pernah digunakan untuk menjadi presiden 2 periode. Jadi kalau minta korban maaf, mau dijadikan rakyat, korban mau dijadikan pelaku, pelaku mau dijadikan korban atau tidak. Belum ada putusan. Iya, justru itu. Tetapi kan kita kan pelapor. Pelapor adalah pasti korban gitu. Kita juga pelapor, tapi kenapa Mabes Polri menghentikan kasus kita dan melanjutkan karena kasus memang sudah Joko Widodo? Dan kenapa dalam kasus kan ada uji lab lagi independen, Bang? Nah, justru udah 2 kali diuji tetap sama kan hasilnya. Nah, itu kan Polri semua yang uji. Nah, kalau yang menguji itu adalah pihak yang sama, apa yang mau kita harapkan berbeda dari otoritas? Insya Allah. Apa yang terjadi kalau misalnya hasilnya ternyata tidak identik, tidak otentik begitu? Apa yang terjadi? Atau sebaliknya, apa yang terjadi jika kasus Joshua Huta Barat berulang di kasus ini? Ternyata hasil lab independen itu menyatakan barang itu bermasalah. Kertasnya bermasalah, foto itu bermasalah. Foto itu disimpulkan tidak identik dengan foto Joko Widodo. Apa yang terjadi? Jadi jangan pengadilan juga tetap lanjut kan? Ya, tetap lanjut lah. Tidak akan bisa berandai-andai. Sesuatu fuslap itu tidak bisa berandai-andai. Sekali dia kebenaran itu terungkap, tetap seperti itu. Tidak bisa dirubah-rubah itu. Problemnya mau adalah alatnya sama, otoritas. alat tinta sama, tes kertas sama. Otoritas yang kita perlukan. Jadi sehebat apapun ilmu, teknologi, peralatan, kalau otoritasnya tidak amanah, ya hasilnya tidak bisa dipercaya. Dan kita menyampaikan institusi, itu Pak Kosim. bukan karena tidak ada dasar, prosedurnya sudah ada. Tapi terlalu skeptis dengan polisi. Dikabulkan loh oleh pihak kepolisian. Sampai hari ini belum kan gelar perkara khusus, kemudian ahli yang meringankan dan lain sebagainya itu dikabulkan oleh pihak kepolisian. Dikabulkan kan karena memang aturan mengatur itu. Misalkan gelar perkara khusus, aturannya kan dari polisi, bukan kita bikin aturan. Ya kan? Yang hari ini yang harus kita lakukan itu adalah apakah benar uji lab forensik dari Polri itu benar setelah kita ajukan independen, ya kan? Nah, kalau independennya ini sudah diadakan, barulah kita bawa ke pengadilan. Kalau ini tidak masih proses. ada uji lab for independen, bagaimana dari pihak subjektivitas berarti memang kekuasaan dipinjam oleh Jokowi untuk menghukum anak bangsa yang sedang melakukan uji terhadap dokumen itu berkaitan dengan kebijakan publik. Hari ini harus kita tegaskan. Banyak kebijakan di era Jokowi yang hari ini berimbas dengan puslap kita yang sebenarnya sudah mendapat sertifikasi yang luar biasa sekali, bahkan diakui oleh Asia. Iya kan?
Ya kalau kita Nah, percaya ini tentu yang- kasus Joshua Huta Barat gak akan terungkap ke publik begitu. Ya, jadi itu kan gini, anomali yang harus jadi presiden bukan juga, persoalan bukan masalah uji percaya atau puslapnya. tidak. Uji puslapnya benar, pelurunya di mana. Cuman adegannya itu yang Enggak. Hasilnya itu ya Ini yang- tembakannya dari jauh. Sementara uji forensik Oke, dari kalau dekat. Bang Kosi, Itu kalau karena ternyata uji hasilnya forensik sama saja juga, begitu, Bang Kosi. gimana? Kalau hasilnya ternyata oke, uji lapor independen. Ternyata hasilnya sama saja. Dikatakan memang Kita belum bisa berandai-andai, kan kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Makanya jangan Insya berandai-andai Allah memberikan sama. maaf. Wong belum ada yang minta maaf, belum ada yang Insya salah. Allah sama. Kecuali kalau saudara Joko Widodo yang sudah terbukti bikin gaduh dengan menahan ijazahnya lama, tidak mau ditunjukkan dan seluruh rakyat terbelah, ya. Kecuali minta maaf kepada ijazah rakyat, yang bukan kepada diuji Roy Suryo, gitu. fotokopian dari yang dipegang Roy Dan Suryo ternyata- pasti beda. Tapi ternyata kalau masih fotonya analognya, ya sama. Begini loh, Tapi sudah dikonfirmasi, sudah dilihat bentuknya sama dengan Iya, fotonya gitu. sama. Kalau yang diuji kertas yang dibawa-bawa oleh Roy Suryo CS, Yang itu paling pasti penting beda. itu Tapi yang kalau tidak yang ada di membuat Polda, percaya publik itu sama. ijazah Jokowi adalah foto. Pasti sama. Sekali lagi foto itu masyarakat tidak percaya itu Ini foto sekarang Jokowi. foto, beralih ke foto lagi. Dan foto itulah yang ternyata ada yang kami lihat. Makanya Itu yang diuji jadi- lagi. Entar- Sampai ada entar- masyarakat bilang, ini Pak ini polisi bukan gimana sih bibirnya. dua foto Baik, berbeda ini kok dianggap bukan sama bibirnya. identik. Semuanya lah. semua pihak ini punya argumen masing-masing ya, tapi kita nantikan akan ujungnya seperti apa, sampaikah di pengadilan dan nantinya apakah benar ini Kita tunggu hasil ijazah lab asli? independen. Nah. Tetap sama. Baik. Terima kasih. Tidak ada maaf bagi Jokowi. Kami tidak mau memaafkan. Karena memang bersalah dia. Padahal dia yang pelaku. Iya, waktunya sayangnya Baik, terbatas ya, Bapak. Terima kasih banyak. sama-sama. Kita akan tunggu Terima bagaimana kasih. perkembangan kasus Salaman dulu berikutnya. dong di. Oke. Nah, ini kan enak dipandang begitu ya. Terima kasih Siap. Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa, ini musibah banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Ini sudah terjadi dan pemerintah juga mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus juga memperluas bantuan sosial bagi warga terdampak. Apa saja bantuannya kami Dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu 24 Desember lalu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyepakati skema baru bantuan bagi para pengungsi dan keluarga korban bencana di Sumatera. Pemerintah menetapkan bantuan langsung tunai minimal 8 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga terdampak atau pengungsi. Bantuan ini terdiri dari 3 juta rupiah untuk kebutuhan isian rumah dan 5 juta rupiah untuk pemulihan ekonomi keluarga. Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan kebutuhan pokok berupa beras serta lauk pauk yang diberikan terpisah dari bantuan langsung tunai. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan santunan khusus bagi keluarga korban meninggal dunia sebesar sekitar 15 juta rupiah per ahli waris. Sementara warga yang mengalami luka berat akan menerima santunan sekitar 5 juta rupiah. Seluruh bantuan dan santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data dan persetujuan dari bupati atau wali kota setempat. Oke. Ya, pemirsa, berikut hasil kesepakatan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengenai bantuan sosial untuk masyarakat serta warga terdampak bencana di Sumatera. Jadi ini sudah disepakati antara Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Seskap. Jadi beberapa hal diantaranya mengenai bantuan langsung tunai, BLT reguler senilai Rp200.000 per bulan, BLT Kesra Rp900.000 untuk 3 bulan dengan penerima total 35 juta kepala keluarga atau 120 juta jiwa. Bantuan korban bencana di Sumatera senilai 8 juta rupiah dibagi untuk setiap kakak terdampak, yaitu untuk isian rumah 3 juta rupiah dan pemulihan ekonomi hingga 5 juta rupiah, beras 10 kg per bulan, serta uang lauk pauk 300 hingga 450 ribu rupiah per bulan. Selain itu ada pembangunan hunian sementara dan tetap, bantuan uang selama menunggu hunian senilai 600 ribu rupiah
santunan korban jiwa 15 juta rupiah, serta santunan korban luka berat 5 juta rupiah. Seluruh dana bansos ini akan dibagikan langsung oleh Kemensos berdasarkan dengan data dan persetujuan kepala daerah setempat. Baik, untuk mengetahui bagaimana bantuan sosial untuk masyarakat dan juga korban bencana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah dan juga akan didistribusikan kepada masyarakat, kita akan bergabung langsung dengan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Mensos. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati dan Mas Reza. Ya, Pak Mensos, tadi kita sudah memperlihatkan kepada pemirsa secara detail nantinya pos-pos dari bantuan yang diberikan kepada pemerintah sejauh ini. Seperti apa nantinya Pak pendistribusian, kemudian juga 35 atau 120 juta jiwa yang terdampak yang nantinya akan diberikan bantuan ya Pak? Saya mau sedikit luruskan ya, sedikit koreksi bahwa yang BLTS itu adalah bantuan reguler ya yang diberikan setiap bulan, bukan kepada khusus keluarga terdampak. Jadi yang pertama saya ingin koreksi dulu, saya luruskan tadi yang disampaikan BLT 900.000 3 bulan pertama itu adalah yang dimaksud BLTS Kesra, bantuan langsung tunai sementara di akhir tahun, Oktober, November, Desember, untuk 35 juta keluarga di desil 1, 2, 3, 4. Ini adalah reguler. Sementara namanya BLTS yang masuk dalam bagian BLTS bulanan. Kemudian sebelumnya juga sudah ada bantuan reguler ya, bantuan yang diberikan kepada sekitar 18 juta KPM setiap bulannya, baik itu program sembako maupun program PKH. Jadi ini adalah yang memang setiap bulan Mbak reguler diberikan kepada keluarga-keluarga yang masuk dalam desil 1, 2, 3, dan 4, atau juga program keluarga yang mendapatkan program bantuan sembako dan PKH setiap bulannya dari Kementerian Sosial. Itu reguler. Sementara yang kedua tadi yang dimaksud adalah bantuan khusus untuk keluarga terdampak bencana. Jadi dalam rangka bencana, pemerintah memiliki tim besar untuk melakukan beberapa tahapan penanggulangan. Yang pertama adalah tentu evakuasi, kemudian masuk masa kedaruratan. Setelah masuk masa kedaruratan ini, pada saat yang sama, secara simultan juga ada perbaikan infrastruktur, membuka daerah-daerah yang terisolir. Setelah itu, baru kemudian pemerintah menyediakan huntara atau hunian sementara atau hunian tetap bagi keluarga terdampak yang rumahnya rusak berat atau rumahnya hilang sama sekali. Nah, inilah yang disediakan oleh pemerintah namanya huntara maupun huntap. Nah, tentu yang membangun adalah pemerintah dalam hal ini. Untuk huntaranya dibangun oleh BNPB, sementara untuk huntap, hunian tetapnya dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Itu Mbak ya, saya jelasin dulu biar runtut ya. Nah, nanti setelah huntara ada, ya, setelah huntaranya ada atau huntapnya ada beberapa bantuan yang diberikan untuk memulai hidup di huntara atau di hunian tetap itu. Dari Kemensos ada beberapa program ya, yang program dukungan setelah berada di hunian sementara atau hunian tetap. Yang pertama, ketika keluarga masuk ke hunian sementara atau hunian tetap itu ada bantuan untuk membeli isian rumah ya, yang diberikan secara tunai untuk membeli kebutuhan perabotan rumah misalnya ya, sebesar 3 juta rupiah per keluarga. Setelah itu, ini juga sesuai dengan Permensos yang lama, ada bantuan jaminan hidup sebagai dukungan pemenuhan lauk pauk saat tinggal di huntara atau di hunian tetap. Diberikan selama 3 bulan. Tentu ini diberikan kepada keluarga sesuai jumlah anggota keluarga yang saat ini kita sedang
menyesuaikan indeks jaminan hidupnya. Dalam Permensos yang lama itu Rp10.000. Maka kami mengusulkan ini untuk dinaikkan, dan untuk menaikkan indeks ini kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang sedang kita usulkan untuk dinaikkan. Sementara di Permensos yang lama itu besarannya adalah Rp10.000 per anggota keluarga atau per orang atau per individu. Kalau misalnya anggotanya 4, ya berarti kali 4. Ini adalah dukungan untuk yang disebut dengan bantuan jaminan hidup untuk pemenuhan lauk pauk. Dan yang terakhir nanti ada dukungan pemberdayaan dalam kerangka pemulihan ekonomi, yang tentu ini nanti akan diberikan setelah melalui hasil asesmen bersama pemerintah daerah dan juga dengan BNPB sebesar Rp5 juta. Nah, inilah nanti dukungan yang diberikan dari Kementerian Sosial. Belum lagi nanti ada yang dari BNPB dan ada juga dari instansi-instansi lain, mungkin nanti dari Bappenas ya, yang kepalanya sekaligus merangkap Menteri Pertanian. Ini semua adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung keluarga terdampak sehingga nanti secara perlahan bisa pulih kembali, terutama di bidang ekonomi. Di samping itu kita juga memberikan dukungan santunan atau tali asih berupa santunan kepada ahli waris untuk yang meninggal itu Rp15 juta per korban, dan santunan korban luka berat itu adalah 5 juta per korban. Jadi ini informasi yang bisa saya berikan. Syukur kalau kemudian ini nanti bisa ditampilkan di layar, saya tentu bisa lebih bisa dilihat dengan baik itu supaya tidak ada salah tafsir. Terima kasih, Pak. Oke, baik, Pak Menteri. Ini tadi sudah dirincikan begitu ya, sudah direvisi juga apa yang kami tampilkan datanya. Tapi mulai kapan akan diberikan, Pak? Dan bagaimana sampai kapan begitu ya? Kan tadi ada uang untuk menunggu proses pembangunan hunian sementara dan hunian tetap begitu. Itu akan diberikannya sampai kapan? Jadi yang pertama untuk santunan yang meninggal sudah mulai berproses. Jadi sudah mulai berproses. Yang jelas kita menunggu data yang diverifikasi oleh kabupaten kota dan BNPB. Jadi data itulah yang kita gunakan untuk menyalurkan kepada yang meninggal maupun yang luka-luka berat. Sama juga untuk yang bantuan-bantuan yang lewat Kementerian Sosial juga akan kita salurkan setelah datanya kita terima dan keluarga tersebut sudah masuk di hunian sementara atau di hunian tetap. Penyalurannya seperti itu, Mbak. Ya, baik, Pak, nanti sejauh ini kan tadi juga ada beberapa bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak, BNPB, Bappenas, dan lain sebagainya. Nantinya akan juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, dalam arti itu juga akan melanjutkan dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kemensos, sehingga tidak ada mungkin kita katakan double-double begitu, Pak, bantuannya. Ya, yang pertama dipastikan datanya tunggal. Datanya tunggal adalah data yang diasesmen, data yang diolah oleh pemerintah daerah dan BNPB. Itulah yang kita jadikan patokan untuk menyalurkan bantuan. Sehingga kita akan tahu siapa satu keluarga mendapatkan apa saja. Misalnya tadi ya, ini nanti yang menjelaskan BNPB pastinya. Di BNPB itu ada program namanya dana tunggu hunian, di mana keluarga yang tinggal di Huntara ya itu diberi dukungan kalau tidak salah 20.000 per hari per keluarga. Jadi sebulan ada 600.000. Jadi kita tahu bahwa keluarga ini sudah dapat dana hunian sementara, dana tunggu hunian sementara, juga dapat isian rumah, nanti mungkin dapat dukungan lauk pauk, mungkin juga dapat dukungan pemberdayaan ekonomi. Dan saya juga lagi masih koordinasi, bisa jadi nanti dapat dukungan dari Kepala Bappenas. Semua ini kemarin kita diskusikan dengan Pak Teddy,
kita tentu pada akhirnya nanti mohon arahan dari Bapak Presiden. Jadi sekali lagi ini adalah bagian dari tim besar Presiden yang ditugaskan untuk ikut menanggulangi dampak bencana kemarin di 3 Oke, Pak Menteri, ini proses pembagiannya nanti akan seperti apa? Apakah memang mereka harus mengambil ke kantor pos atau memang sudah ditransfer pemberian uang secara langsung secara tunai begitu? Dan biasanya kan kadang suka ada hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya, adanya oknum-oknum yang meminta bayaran dan segala macam. Bagaimana pencegahan dari Kementerian Sosial sendiri, Pak? Mencegah pungli-pungli. Pak Menteri? Ya, Pak Menteri apakah masih bergabung bersama kami, Bapak? Apa bisa didengar suara saya? Oke, proses Bisa, Pak. pendistribusiannya nanti akan seperti Apa apa, bisa Pak? Apakah didengar diberikan suara langsung secara tunai? Bisa Pak Menteri, bisa. Sudah aman suaranya, Pak? Baik, Pak Menteri. Baik, ini juga kita tampilkan kepada pemirsa untuk secara lebih tahu lebih detail Sekarang bisa didengar bantuan ya? yang akan diberikan. Iya, Pak Menteri, Sudah bisa nantinya didengar? pendistribusiannya seperti sudah. Iya, proses Iya. pendistribusian bantuannya nanti akan seperti apa, Pak? Diberikan langsung secara tunai atau mereka harus ke bank atau ke kantor pos terlebih dahulu, dan pencegahan agar pungli tidak terjadi, Pak? Biasanya penyaluran kami lewat 2 jalur ya. Satu jalur Himbara, bank-bank milik pemerintah. Yang kedua lewat PT Pos. Jadi kita biasanya lewat situ, tetapi kan kita lihat situasinya, kalau memang PT Posnya sudah beroperasi, ya tentu bisa kita salurkan lewat PT Pos. Kalau memang lewat perbankan bisa, ya tentu lewat perbankan. Jadi kita ingin memastikan bahwa bantuan ini harus diterima utuh oleh masyarakat. Tidak boleh ada satupun pihak yang mengambil atau memotong ya dari bantuan yang telah ditetapkan. Umumnya BLT itu kita memang kirimkan lewat rekening-rekening yang sudah disediakan sebelumnya. Yang kedua lewat PT Pos. Kalau lewat PT Pos itu ada 3 kemungkinannya, bisa diambil di PT Pos, yang kedua bisa diantar tapi berbasis komunitas di kantor kelurahan atau di tempat-tempat yang disepakati, dan yang terakhir bagi lansia, bagi penyandang disabilitas, itu PT Pos bisa nganter langsung ke rumah masing-masing. Baik, mudah-mudahan penyaluran bantuan ini dapat berlangsung dengan lancar dan semua pihak yang ditargetkan untuk dapat bantuan ini dapat benar-benar merasakan ya Pak bantuannya ya. Terima kasih banyak Pak Menteri Sosial. Ya, saya Saifullah perlu Yusuf laporkan ya, saya perlu pada pagi hari tambahkan ini. sedikit bahwa kemarin sore Ya, itu Pak Mendagri dan Pak Ara, Menteri Perumahan juga melakukan koordinasi dengan Bupati, Wali Kota, Gubernur di 3 provinsi untuk memastikan data, bahwa datanya ini harus disajikan dengan benar, akurat, dan ditandatangani oleh Bupati, Wali Kota, dan dikoordinasikan dengan BNPB, ya, baik itu data perumahan sementara, Huntap, maupun tentu dengan selanjutnya bantuan-bantuan yang bisa diberikan kepada keluarga yang terdampak. Jadi konsolidasi data jalan, perbaikan infrastruktur jalan, memulai rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, kemudian bantuan-bantuan juga sudah dipersiapkan. Saya kira semuanya akan disajikan secara transparan supaya masyarakat bisa tahu apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Menteri sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami hadirkan ya, ada peningkatan arus kendaraan, terutama kendaraan plat luar kota, memenuhi sejumlah titik keramaian di kota Yogyakarta. Nah, kalau kita lihat di sosmed memang padat banget ya di jalanannya. Semua orang kayaknya ke Jogja ya. Kita hadirkan selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami.
Ya, masih bersama kami pemirsa. Kota Yogyakarta ini masih menjadi favorit bagi wisatawan yang hendak menikmati masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Jadi kepadatan arus lalu lintas serta keramaian wisatawan meningkat di Jalan Malioboro, titik 0 km hingga sejumlah destinasi wisata kuliner. Waduh, padat banget, Za. Itu dia. Kalau di sosial media bilang bukan 7 juta orang yang datang ke Jogja. Tapi 250. Seluruh Indonesia kumpul di Jogja kemarin katanya. 250 juta. Jadi peningkatan arus kendaraan, terutama kendaraan plat luar kota, ini masih meramaikan kota Yogyakarta. Salah satunya di kawasan Malioboro, jumlah wisatawan terus meningkat di kawasan ini. Selain di Jalan Malioboro, ternyata kepadatan juga terlihat di destinasi wisata kuliner seperti Pasar Ngasem. Ada kuliner tradisional, enak banget kalau sarapan di Pasar Ngasem sebenarnya ya. Jadi diantaranya ada jenang jadul, ada bakpia, wingko Ngasem yang legendaris gitu. Aku pernah makan mangut juga enak ternyata di Pasar Ngasem ya. Jadi nggak hanya itu, ternyata berbelanja oleh-oleh khas seperti batik, kaos hingga aksesoris unik juga menjadi pilihan bagi wisatawan, termasuk bersuah foto dengan pakaian tradisional di sana. Pengen banget nih foto pakai apa ya, kebaya seragam ya. Nah, jadi berikutnya nih, buat warga Jakarta yang mungkin agak terlalu jauh menuju Jogja, maupun takut kemacetan terjadi di sana, kita yang dekat-dekat aja deh, kita akan pantau bagaimana kondisi baik itu di Puncak dan juga di kawasan lainnya. Kita ke Puncak terlebih dahulu ya, ada rekan Felicia Amelinda di sana. Felicia, gimana sih pantauan di Puncak? Biasanya suka ada buka tutup, ganjil genap gitu. Kalau di sana gimana hari ini? Ya, selamat pagi Reza, Rati, dan juga pemirsa. Untuk situasi dan juga kondisi lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat menuju Puncak, memang seperti yang kami pantau di sini cukup ramai lancar. Memang banyak sekali kendaraan dari Jakarta menuju ke arah Puncak, namun jika kita lihat ini masih tidak terlalu signifikan, kendaraan masih bisa melaju dan juga masih bisa berjalan, tidak ada kemacetan yang membuat kendaraan berhenti sama sekali. Dan untuk saat ini masih dilakukan 2 arah, sehingga dari arah Puncak menuju ke Jakarta juga masih dibuka. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, memang ini kondisinya situasional untuk one way sendiri. Apabila nantinya terjadi penumpukan kendaraan yang menuju ke arah Puncak maupun sebaliknya, baru akan diberlakukan one way. Namun apabila kendaraan masih dapat terkendali dan juga kondusif, ini tidak ada sistem one way ataupun buka tutup yang diberlakukan dan masih tetap normal. Dan menurut informasi yang kami dapatkan pemirsa, ini dari arah, untuk hari ini dari arah Simpang Gadok menuju Puncak ini tercatat ada 4.690 kendaraan yang melintas. Ini data terbaru, tadi baru diperbarui dari situs Kementerian Perhubungan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang mana memang didominasi oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan motor sebanyak 2.897 dan juga kendaraan mobil sebanyak 1.718. Dan memang pemirsa, data ini nantinya akan terus diupdate di website, nantinya juga akan terus dilihat, pihak kepolisian terus memantau bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang Gadok menuju ke arah Puncak. Apabila nantinya memang ada kepadatan yang menyebabkan kemacetan, baru akan diberlakukan one way. Tapi kalaupun memang semua masih terkendali, masih kondusif, akan diberlakukan situasi normal 2 arah, dari arah Puncak menuju Simpang Gadok maupun dari Simpang Gadok menuju Puncak. Dan pemirsa, memang jika kita lihat untuk libur Natal juga Tahun Baru ini, dari kemarin memang di tanggal 25 Desember ini memang terjadi peningkatan kendaraan yang cukup signifikan, dan kami masih akan terus menunggu dan memantau bagaimana situasi kondisi lalu lintas di Simpang Gadok. Demikian Reza dan juga Rati, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Amelinda langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sekarang kita akan pantau, kayaknya kalau di Bogor ini pagi-pagi masih pada di hotel ya, belum beraktivitas atau masih di rumah begitu ya, akan mengarah ke Bogor, Jawa Barat. Tapi kita pantau bagaimana kondisi di Ancol. Ini juga salah satu destinasi favorit untuk warga Jakarta. Kelihatannya agak ramai tapi di belakang. Kelihatannya agak ramai ya. Yunike, selamat pagi. Apakah memang sudah terlihat cukup banyak pengunjung di sana?
Ya, selamat pagi Rati, Reza, dan juga pemirsa TV One. Ini rasanya kalau saya mengabarkan dari tempat liburan, ini bingung juga ya, apakah saya bekerja berkedok liburan atau liburan berkedok kerja begitu ya. Namun kalau membicarakan mengenai antusiasme para warga, pengunjung di Ancol begitu, ini memang cukup tinggi. Karena meskipun ini terbilang cukup pagi begitu ya, namun sudah terlihat banyak keluarga yang bermain, ataupun sudah ada juga yang berenang begitu di Laut Ancol. Ini mulai dari pagi tadi. Namun kalau saya yang mengabarkan kepada Anda, rasanya kurang afdol begitu ya. Karena kan saya di sini sedang bekerja, tidak sedang berlibur. Maka dari itu saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung di Pantai Ancol. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Boleh diperkenalkan dulu namanya Bang siapa? Nama saya Riza Dava Irawan. Bang Dava ya? Iya. Bang Dava, ini Bang Dava kalau boleh tahu Abang dari Jakarta atau dari luar kota sih Bang? Oh, kalau saya sih dari Karawang. Dari Karawang. Tadi nyampe di Ancol jam berapa Bang? Kira-kira 6:30 deh. 6:30 udah nyampe di sini bersama dengan keluarganya, ini sama mamanya sama adik-adiknya ya. Ini emang pilih Ancol karena lagi liburan panjang atau karena emang udah sering kesini sih Bang? Udah lumayan sering sih kesini, terus kemudian lagi liburan panjang jadi main kesini lagi gitu. Tapi kalau boleh tahu berarti alasan Abang tetap memilih Ancol untuk liburan nih apa Bang? Karena ini cocok buat liburan keluarga, seru sama dekat dari Karawang gitu. Oke, dekat dari Karawang. Ini nanti Abangnya bakalan nyebur juga seharian main di Pantai Ancol atau ada destinasi lainnya di dalam Ancol ini Bang? Ada destinasi lain sih di SeaWorld ya Bud? Mau ke SeaWorld? Oh, mau ke SeaWorld habis ini. Jam berapa Bunda nanti ke SeaWorldnya? Rencananya jam 9 ya, kita berada di SeaWorld. Oh oke, itu pagi-pagi emang ngincer biar sepinya atau gimana? Iya betul, biar sepi, biar nggak macet juga, biar puas juga nih. Adik-adiknya main pasir. Sama adik-adiknya nggak ya main kepanasan. pasir. Oke siap, kalau gitu selamat menikmati hari liburnya Bunda Dava, terima kasih. Adik-adik terima kasih. Nah itu dia tadi laporan dari salah satu keluarga dari Bang Dava begitu ya, yang sedang berlibur di Ancol. Ini antusiasmenya juga masih tinggi berarti ya, apalagi di liburan Natal dan Tahun Baru ini. Sementara itu kembali ke Anda di studio. Iya baik, ini ternyata benar ya, pagi-pagi udah rame menuju ke Ancol begitu, karena bisa sekalian olahraga, bisa kumpul bareng keluarga juga bisa. Ya soalnya kalau ke pantai siangan panas, jadi mendingan kayak pagi kalau nggak sore kan. Jadi mungkin pas siang-siang ini para pengunjung lebih ke SeaWorld atau ke tempat lainnya, tempat makan dan lain sebagainya. Ngadem ke mall juga bisa mungkin ya. Terima kasih Yunike dan juga Felicia, teman-teman selamat kembali liburan, maksudnya bekerja begitu ya. Dan selamat berhati-hati ya. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan beredar video yang viral di media sosial. Jadi ribuan tawon ini bertebangan di jembatan Cisomang, Tol Cipularang arah Bandung, Jawa Barat. Ada fenomena apa ini ya? Kita hadirkan selengkapnya saat Pemirsa, kita awali kabar viral yang pertama. Ini ada aksi kejar-kejaran antara seorang petugas penagih angsuran dengan seorang nasabahnya yang menghindari tagihan, viral di media sosial. Kita lihat yuk. coba kita saksikan nih. Waduh, ini larinya kayak lagi dikejar hantu aja ya. Lebih serem kalau Lebih serem ya. menghadapi hantu sama cicilan, lebih serem cicilan. Ibu-ibu ini kalau misalnya lari dikejar gini udah juara satu nih kayaknya. Lari maraton kalah sama ibu-ibu nih ya. Dalam video beredar memang terlihat ada tampak seorang ibu-ibu yang berlari menyusuri gang sempit, diikuti oleh seorang anak kecil dan juga petugas penagih. Hal yang mencuri perhatian netizen adalah teriakan sang petugas saat mengejar ibu tersebut. Jadi sambil berlari, ini petugas tersebut mengeluh bahwa dirinya belum makan. Dan juga meminta sang ibu untuk berhenti berlari. Ibu, tolong dong Bu, kasihan itu petugasnya. Jadi aksi kejar-kejaran itu berakhir setelah sang ibu nasabah memutuskan untuk berhenti berlari. Ibu mau sampai mana larinya sih Bu? Takutnya dari mana tuh? Dari daerah mana gitu ya, larinya berkilo-kilo nanti. Oke, ini juga kita ada video yang viral di media sosial. Ini videonya menyentuh sekali pemirsa. Ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang masih balita. Ini saat menyeberangi Sungai Besar Hana menggunakan jembatan darurat. Ya ini berupa tali seling di lokasi jembatan Berawang Gajah menuju ke Desa Bah di Aceh Tengah Aceh.
Jadi kita lihat dulu pemirsa, ini prosesnya diikat terlebih dahulu, dipastikan keamanan antara ibu dan anaknya ya. Kondisinya seperti ini, jadi jangan dibilang kalau kami tidak mengabarkan kondisi real di lapangan. Ini faktanya kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Jadi jembatan penghubung ini memang terputus setelah kejadian bencana kemarin, membuat warga terpaksa menyeberang dengan cara yang terbilang ini cukup ekstrim dan juga berbahaya. Momen menegangkan ini mencerminkan bagaimana kondisi warga yang hingga kini masih terus harus bertaruh keselamatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kami harapkan memang segera bisa dibangun kembali ya jembatannya. Betul. Karena kan ngeri banget ya, ini hanya menggunakan tali sling. Kalau kita melihat kalau musim-musim liburan ini kan seperti bermain flying fox ya, tapi ini bukan. Ini adalah kondisi nyata bagaimana sulitnya warga ini untuk menyeberang sungai, bahkan harus menggunakan satu tali saja. Ini bahkan menggendong anak. Sama dengan anak balitanya, betul. Selamat ya Bu, sehat-sehat ya Ibu ya. Kami hadirkan juga kabar viral lainnya untuk Anda. Ada seorang bapak yang melakukan pengantaran barang di salah satu swalayan di Kota Palu. Ini juga benar-benar haru ya. Jadi tak sengaja menyenggol barang berbahan kaca hingga pecah. Ya kasihan bapaknya ya. Ini juga akhirnya menjadi perbincangan netizen di media sosial. Jadi bapak tersebut sebenarnya bersedia untuk bertanggung jawab mengganti barang yang rusak. Namun karena memang tidak memiliki uang yang cukup pemirsa, beliau ini menawarkan untuk menggadaikan ponselnya agar dapat membayar kerugian barang tersebut. Melihat kondisi ini ternyata muncullah rasa empati dari para karyawan dan juga SPG swalayan, sehingga mereka ini bersama-sama mengumpulkan uang untuk membantu bapak tersebut untuk mengganti rugi barang yang rusak. Aksi spontan ini luar biasa sekali, akhirnya menuai respon positif dari netizen dan juga menjadi contoh kepedulian dan juga solidaritas antar sesama. Aduh ya, haru banget Tapi ngeliatnya. kita salut bapaknya ini mau bertanggung jawab yang pertama, kedua kita salut juga ternyata nggak empati loh. Betul, bener kata orang bahwa orang Indonesia nih terkenal akan dermawanannya. Dan begitu gotong ya. royongnya ya, mereka mau juga menyisikan uangnya untuk membantu si bapak. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa, ini juga beredar di media sosial, ada ribuan tawon ini berterbangan di jembatan Cisomang, tol Cipularang arah Bandung. Jangan-jangan mau berwisata juga nih tawon. Mau liburan juga Mau ya. liburan juga Jadi kita nih. lihat nih pemirsa, di tengah kepadatan kendaraan ada ribuan tawon yang terbang menuju ke jalan raya, membuat para pengendara yang lewat nih kaget dan juga merasa sedikit khawatir. Jadi mereka harus memelankan kendaraannya begitu ya. Belum diketahui penyebab pasti ada ribuan tawon tersebut terbang menyebar ke jalan raya. Dikatakan bahwa cuaca saat itu memang cerah dengan angin sepoi-sepoi yang mungkin menjadi faktor pendorong pergerakan tawon-tawon tersebut. Nah mungkin mencari sarang atau sarangnya terganggu. Sebenarnya kan kalau dulu kita masih kecil ya, mitosnya gini, kalau ada tawon pahit gitu ya. Oh iya, Cuma benar. tawonnya kebanyakan nih. Takut juga ya. Mungkin kalau yang dicari ibu-ibu juga ada di sana. Minyaknya, minyak tawon. Oh minyak tawon, iya. Ya, informasi dari tawon-tawon tersebut juga harus mengakhiri jumpa kita kali ini. Pemirsa yang saat ini sedang berwisata juga harap tetap menjaga keselamatan selalu selama berwisata di akhir tahun ini. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.